Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat pagi untuk seluruh peternak sukses. Kali ini saya membagikan video untuk peternak perkutut pemula di kandang minimalis. Ya, ini salah satu contoh ternak perkutut di kandang minimalis. Ya, ini sepasang ya, jantan dan betina. Ini baru menjodohkan, ini proses baru menjodohkan. Jadi teman-teman, untuk ternak perkutut itu memang lebih baiknya di kandang yang besar ya. Tapi karena kalau teman-teman misal tidak ada cukup biaya, cukup di kandang minimalis seperti ini, kandang popokan juga sudah bisa ya. Nah ini baru, ini saya punya dua kandang ini. Yang satunya posisi bertelur ya. Ini satunya sudah mulai angkrem. Ini jantan betina ya. Ini kurang lebih saya menjodohkan ini 2 minggu. Sepasang sudah kemungkinan ini bertelur ya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan untuk ternak perkutut di kandang minimalis ini, jadi kita beda ya, kandang minimalis sama kandang besar itu beda. Kita jelaskan yang di kandang minimalis. Ini salah satunya contohnya. Cukup minum sama pakan. Jadi pakan ini beda-beda ya teman-teman. Ini pakan saat posisi sudah bertelur sama sebelum bertelur itu beda ya. Ini pengalaman saya, kalau sebelum bertelur itu kita kasih pakan yang mengandung protein tinggi ya teman-teman. Tentu seperti canary seed ya, millet, terus sama ketan, sama millet merah itu ya. Nah ini contohnya, ini saat proses penjodohan. Terus setelah ketika ada lagi teman-teman, jadi ini pengalaman dulu ternak burung murai juga ya. Jadi milletnya ini kasih sama pur ayam petelur ya, dicampur jadi satu, jadi ayam petelur, millet, ketan, sama campur, terserah teman-teman ya, mungkin teman-teman yang lebih paham. Kalau ini pengalaman di ternakan saya seperti itu. Terus kandangnya yang nyaman seperti ini ya, cukup minimalis teman-teman. Ini posisi di belakang rumah saya ini ternaknya, jadi banyak ayam, kandang ayam ya. Yang terpenting tidak itu ya, tidak kabur untuk burungnya. Yang penting tenang, itu nanti bisa dia cepat berkembang biak. Ini barusan ini kita jodohkan, jadi kurang lebih nggak sampai seminggu ini ya. Jadi masih saling mengenal. Jadi itu yang pertama poinnya terkait pakan ya. Kuncinya kalau burung itu sehat, teman-teman, setiap hari itu air bisa diganti ya. Air bisa diganti, karena burung itu kebanyakan kalau sakit itu sebenarnya dari air yang dia minum. Apalagi ini kandang saya ini kebetulan di Surabaya, jadi cukup panas. Jadi air itu kalau nggak diganti pagi itu nanti dia dingin.
Lah ibarat kata misalnya sampean itu manusia ya, sama kayak hewan. Jadi manusia sampean kondisi panas tiba-tiba minum dingin, pasti bisa meriang atau bisa teman-teman bisa sakit ya. Sama kayak burung seperti itu. Jadi teman-teman harus paham betul cara merawatnya hingga dia nyaman, tidak gampang sakit. Seminggu sekali mungkin bisa minumnya dikasih B kompleks atau dikasih Vitacik ayam itu bisa. Jadi agar burung itu sehat. Karena kenapa? Ini kandangnya kan ini minimalis teman-teman. Ini pok-pokan ini. Jadi nggak sama seperti yang di kandang umbaran yang besar. Dia geraknya kan bisa lebih aktif. Jadi kalau teman-teman mulai dengan budget yang sama, pas-pasan kayak yang pernah saya alami ini, ya seperti ini dulu. Jadi kandang yang penting nyaman, tidak ada gangguan hewan seperti tekek ya, tokek itu seperti tikus. Dia pasti nanti akan berkembang biak teman-teman ya. Jadi yang penting poinnya itu nyaman. Yang pertama pakan, terus minum, terus tempat ya. Itu 3 poin penting untuk teman-teman yang baru mulai ternak perkutut Bangkok. Ini kebetulan saya punya 2 pasang. Jadi dulu saya punya ternakan lokal itu banyak teman-teman. Jadi ini saya coba yang di perkutut Bangkok ya. Ini kandangnya. Gak perlu teman-teman ini bersihkan tiap hari, enggak perlu ya. Karena kalau kesering-sering itu malah dia akan lebih kaget. Dan ketika kaget itu dia stres. Kemungkinan untuk diternak itu cukup sulit teman-teman. Karena dia merasa enggak nyaman di tempat ternakannya. Lah contoh seperti ini. Ketika burung kurang nyaman itu contohnya seperti ini teman-teman ya. Dia ini nggak bisa tenang, masih tola-toleh, lompat kemana ya. Jadi kalau burung nyaman tenang itu biasanya nangkring, dia diam. Ini wis sudah mulai nyaman ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita harus tahu karakter burung yang kita ternak itu seperti apa ya. Jadi ini contoh, ini yang bawah ini jantan ya. Ya ini jantan, yang bawah ini jantan teman-teman. Yang atas ini betina ya. Yang betina. Nah ini yang membedakan jantan dan betina ini. Biasanya cenderung jantan ini gerak lebih aktif teman-teman. Kalau betina itu biasanya lebih tenang. Ini kebetulan yang jantan ini agak jinak. Jadi dia ndak begitu kabur ya. Jinak ini enggak, kebetulan dia ini jinak dan enggak kabur. Ini kebetulan betinanya agak giras. Jadi teman-teman bisa juga cara agar dia tenang. Nanti videonya berikutnya kita akan upload ya teman-teman. Bagaimana cara menjinakkan perkutut biar tenang, nggak gampang kabur. Mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin sudah pernah nyoba ya. Jadi ini contoh poin pertama ketika ngasih makan sebelum dan sesudah bertelur. Jadi itu beda. Nanti kita ulas lagi videonya makan apa saja. Terus untuk yang kedua minum itu harus diganti. Yang kedua itu tadi. Terus yang ketiga bagaimana tempat kandang yang nyaman ya. Itu dulu teman-teman peternak sukses yang mungkin teman-teman bisa
sudah yang mulai yang duluan senior mungkin. Jadi itu pengalaman saya. Nanti kita sepil ketika dia sudah bertelur, kita lihat ketika menetas untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya.